teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @ramaatmajahjr yang berjudul asli Hutan Datar Mayit. Buat kalian yang sudah penasaran dengan cerita kali ini, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Di suatu pagi di tahun 2014, pagi yang begitu cerah, Tejo memulai mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Tejo, pemuda asal Sunda yang merantau ke ibu kota. Dia mengabdikan dirinya sebagai pekerja tetap di salah satu hotel. Pukul 6 pagi, saat Tejo hendak berangkat, tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan segera, Tejo mengambil ponsel di saku celananya. Terpampang nama sang ibu, dan segera ia menjawab panggilan tersebut. "Halo, Assalamualaikum Bu," ucap Tejo di dalam telepon. "Waalaikumsalam, A. Bagaimana kabarnya? Sudah berangkat bekerja belum?" tanya ibu Tejo dari balik telepon. Sebut saja Bu Yana. "Sehat Bu, nih AA sedang siap-siap mau berangkat kerja." "Oh iya, ada apa Bu?" tanya balik Tejo. "Ibu cuma mau tanya, kapan AA pulang? Karena sudah 2 bulan belum pulang kampung. Memangnya tidak rindu sama ibu?" keluh Bu Yana. "Belum dapat cuti Bu." "Ya sudah, nanti AA mencoba mengajukan cuti lagi," jelas Tejo. "Oh iya, di kampung sedang rame orang-orang mencari batu aki, A. Teman kamu pun banyak yang pulang untuk ikut cari batu," terang Bu Yana. "Biarkanlah Bu, baguslah kalau rame, jadi banyak orang di kampung," jawab Tejo. Dan setelahnya terus mengobrol dengan sang ibu lewat telepon, lalu menutup telepon dan langsung berangkat kerja. Sampai di tempat kerja, Tejo langsung kerja seperti biasanya. Akan tetapi, dari sinilah awal Tejo bisa dapat cuti dan akan berpetualang mencari batu akik. Siang itu, setelah makan siang, Tejo pergi ke area merokok. Selesai makan tidak rokok rasanya kurang enak. Itu yang Tejo pikirkan. Dia terus berjalan, mendekati area tempat yang biasa dipakai untuk merokok dan terlihat ada beberapa orang tengah duduk-duduk. Orang itu tidak lain adalah atasan Tejo. Dan yang dia curi dengar kalau mereka membahas batu akik. Beberapa dari mereka tersenyum, tertawa, sambil saling memamerkan batu akiknya masing-masing. Sedangkan Tejo duduk agak menjauh. Dikeluarkan rokok kretek dari saku celananya. Lalu Tejo mulai menyalakan api rokok dan menikmati setiap hisapan rokok tersebut. Angin sejuk di siang itu menghamburkan asap rokok. Suasana siang yang begitu damai, disertai lamunan akan kampung halaman. "Jo, kesini, ikut gabung. Ada bisnis ini," panggil salah satu atasan. Sebut saja Pak Daniel. Mendengar kata bisnis sama saja dengan uang, membuat Tejo bergegas mendekat. "Ada apa bos?" "Wih, bisnis. Boleh itu, kebetulan sedang mencari uang tambahan," jawab Tejo duduk merapat. "Aku dengar di kampungmu banyak bahan yang bagus untuk membuat batu akik dan banyak juga fosil kayunya," tutur Pak Daniel. "Oh, batu akik banyak bos. Di kampungku memang banyak batu seperti itu." "Memangnya kenapa bos?" Tejo bertanya balik. "Kamu kapan pulang? Nanti kalau kamu pulang, kamu cari batu yang bagus. Kalau bisa harus dapat fosil kayu. Kalau sudah balik ke sini lagi, aku bayar," terang Pak Daniel.
Ya, bos, bagaimana bisa mudik? Minta cuti tidak pernah diperbolehkan. Padahal sudah 2 bulan belum mudik. Aku rindu kampung halaman, keluh Tejo dengan tatap memelas sambil melempar pandang. Jadi seperti itu. Begini saja, untuk masalah cuti nanti aku bantu supaya diperbolehkan. Pokoknya besok sudah dapat cuti. Tapi kalau kesini lagi, kamu harus bawa bahan batu akiknya. Bagaimana? Tawar Pak Daniel dengan tatap meyakinkan. Tejo diam sejenak, berpikir. Nah, kebetulan sekali dari hal itu. Ada kesempatan untuknya agar bisa pulang. Akan tetapi, bingung soal uang. Boleh bos, tapi perlu waktu untuk mencari karena harus ke hutan. Minimal membutuhkan waktu cuti selama 2 minggu supaya dapat batu yang bagus bos, tutur Tejo. Tapi bos, belum gajian. Harus ada uang untuk mudik dan buat keperluan selama di kampung. Lanjutnya meringis. Dasar mata duitan, bilang saja perlu duit, pakai alasan segala, keluh Pak Daniel. Ya sudah, untuk masalah duit dan cuti itu urusan gampang. Nanti aku kirim. Dan kalau batunya bagus, nanti ditambah, imbuh Pak Daniel. Pak Daniel menepati janjinya. Tejo langsung dapat cuti dan esoknya hari Rabu langsung pulang ke kampung halaman. Akan tetapi, ada hal yang membuat dia kaget. Kala lihat notifikasi ada uang masuk dari Pak Daniel dengan jumlah lumayan besar, hampir setara dengan gaji sebulan. Buset, ini orang niat banget sampai kirim uang sebanyak ini. Berapa banyak batu yang mesti aku bawa? Gumamnya. Bodoh amat lah, urusan batu bisa dipikirkan di kampung. Yang penting dapat cuti dan bisa kumpul dengan keluarga. Lanjutnya. Rabu pagi, Tejo bersiap pulang. Setelah semua siap dengan segera, dia pergi menuju ke terminal. Konon, kampung si Tejo biasa dipanggil dengan sebutan Kampung Teluh. Akan tetapi, itu dulu. Untuk sekarang, hal seperti itu sudah jarang dilakukan oleh para warga karena terpangkas oleh zaman. 2 jam, dia lalui dengan menaiki bis. Akhirnya sampailah di kampung halaman. Tejo masuk ke dalam rumah disambut senyum sumringah oleh Bu Yana. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, ucap Tejo, mengambil telapak tangan kanan sang ibu lalu menciumnya. Kemudian, Tejo memeluk sang ibu sebagai ungkapan rasa rindu. Bu Yana tinggal di rumah dengan si bungsu, adik lelakinya, sedangkan sang kakak perempuannya yang berbeda bapak tinggal dengan sang suami. Bu Yana menyambut Tejo bukan dengan senyumannya saja, akan tetapi ia sudah menyiapkan masakan kesukaan Tejo yang membuatnya langsung makan. Selesai makan, Tejo mencari rokok yang dia simpan di dalam tas. Dia mengepulkan asap rokok, membuangnya secara perlahan. Lalu, secara tiba-tiba Bu Yana menghampiri sambil memberikan segelas kopi hitam kesukaannya. Ini kopinya. Kok bisa cuti tiba-tiba tanya Bu Yana duduk di ruang tamu menghadap Tejo. Iya mah, terima kasih. Bisa cuti. Tapi ada syaratnya mah, jawab Tejo. Lalu menceritakan perihal Pak Daniel yang memintanya mencari batu akik. Oh, begitu. Ya sudah, nanti mama minta tolong sama uak kamu untuk carikan lokasi supaya dapat bahan batu akiknya, terang Bu Yana. Terima kasih mah, jawab Tejo. Mah, sehabis Isa, mau main ke tempat teman ya. Siapa tahu mereka bisa ikut membantu, imbuh Tejo. Iya, silahkan. Tapi pulangnya jangan terlalu pagi ya. Baru sampai, masa tidak ada lelahnya, main terus, saran Bu Yana. Yang tahu kalau kebiasaan Tejo kalau pulang kampung, mainnya tidak kenal waktu. Pukul 20 malam, Tejo berangkat ke rumah temannya.
Jarak antara rumah Tejo dengan rumah yang ia tuju sekitar 20 menit berjalan kaki. Baru beberapa langkah dari rumahnya, Tejo dikagetkan oleh sekelebat bayangan. Dia berhenti sejenak, namun sosok yang dipikirnya seekor kucing tiba-tiba menghilang. 20 menit berlalu. Sampailah Tejo di rumah temannya. Tampak ada beberapa orang tengah duduk, minum kopi, merokok, dan ada yang sedang asik bermain gitar. Biasanya mereka kumpul di rumah Tejo. Alasan mereka kumpul di situ karena tidak tahu kalau Tejo pulang kampung. Sebut saja teman-temannya dengan nama Dukun, Erwi, Bono, dan satu laginya bernama JJ. Rumah Dukunlah yang mereka pakai untuk berkumpul. Alasan Tejo memanggil kawannya dengan sebutan Dukun karena bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata, serta orang yang paling berani di antara mereka jikalau ada hal yang dikiranya ganjil. Bono, orang pertama yang melihat Tejo, langsung menyapanya. "Ih, ada bos hotel pulang. Mana nih oleh-olehnya? Kenapa tidak memberikan kabar di grup kalau pulang? Datang tamu, bukannya disuruh masuk dan disediakan kopi, malah dipalak minta oleh-oleh. Kalau memberi kabar, yang ada rumahku jadinya berisik karena adanya kalian," ketus Tejo. Kemudian Tejo pun duduk dan terjadilah perbincangan, mulai dari hal penting sampai hal tidak penting. Setelahnya Tejo membuka topik mengenai batu aki. "Tidak ada singkong goreng ini," celetuk Tejo melihat ke arah lantai. "Bawel, sabar, nanti juga banyak makanan," ketus Dukun. Nah gitu dong. "Oh iya cuy, kalian tahu tidak lokasinya supaya bisa dapat bahan batu aki yang bagus, dan kalau bisa fosil juga?" tanya Tejo mulai serius. "Harus ke hutan atau curug Jo? Yang dekat-dekat rumah kita tidak ada," jawab Bono. Saat sedang asik membahas aki, tiba-tiba obrolan mereka terpotong karena ada mamanya Dukun yang keluar rumah membawa singkong goreng, kopi, dan beberapa jenis kue kampung. "Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Memang ada saja ya," celetuk Tejo sambil tertawa. "Dasar perut karet, dapat makanan gratis senangnya minta ampun," sindir Dukun. Ya sudah, lanjut lagi pembahasannya," seru Tejo diiringi tawa. "Iya, benar kata si Bono Jo. Sudah susah kalau yang dekat-dekat," sahut JJ. "Memang gaji di hotel tidak cukup sampai ikut-ikutan cari batu," sindir Dukun. "Bukan begitu Kun, aku bisa cuti karena aku janji pada bosku kalau cuti akan bawa batu untuk oleh-oleh," jelas Tejo. "Yang mencari batu bukan dari kampung kita saja Jo. Banyak orang dari luar kota berburu batu di sini. Tuh, si Bono sama si Dukun sampai nekat mencari batu di Curug Tapa, bahkan sampai menginap," terang Erwi. Saat Erwi menerangkan kalau Bono dan Dukun mencari batu sampai ke Curug Tapa, ekspresinya sambil tertawa, seolah ada kejadian seru yang menimpa keduanya. Karena Curug Tapa yang jauh dari kampung mereka terkenal dengan keangkerannya. "Ah, memang sial, kapok aku kalau harus ke situ malam-malam, apalagi harus menginap lagi di sana. Sumpah, demitnya galak-galak dan aneh-aneh," teriak Bono. "Kamu saja yang penakut. Lagian dibilang jangan kencing di bawah pohon besar malah nyesel. Kencing di situ," gerutu Dukun. "Aku kan kebelet. Lagian kamu tidak menemani aku kencing," geram Bono. "Untung saja punyamu tidak dicomot," sindir Erwi yang langsung memecah tawa di antara mereka. "Mendingan kamu minta tolong sama uakmu saja. Beliau tahu itu lokasinya," saran Dukun. "Iya, aku minta tolong sama beliau saja," jawab Tejo sedikit kecewa. Asiknya mengobrol membuat mereka lupa waktu. Ternyata sudah pukul 1 lewat sekian menit.
Tejo yang sudah berjanji dengan mamanya agar tidak pulang pagi akhirnya berpamitan dengan teman-temannya. "Aku pulang duluan ya. Aku tidak enak sama mama. Aku sudah janji pulang cepat," teriak Tejo. "Dasar anak mami, hati-hati di pohon asem. Suka ada kuntilanak menggoda. Ya sudah, besok kita ke rumah kamu ya. Siapkan sesaji yang enak untuk kita-kita," celetuk Bono. Kampret, mendoakan yang jelek-jelek," keluh Tejo. Tejo bangkit, lalu berjalan pergi meninggalkan rumah dukun. Dia terus berjalan dan setelah lumayan jauh merasa ada mata yang mengawasi setiap langkahnya. Tejo berhenti, melihat sekeliling. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun di jalan yang sedang dilewatinya. Mungkin hanya perasaanku saja, gumam Tejo dalam batinnya. Dinginnya embun mendekap tubuh, semakin dingin kala melihat pohon asem yang Bono ceritakan. Akan tetapi, Tejo mencoba acuh dan melewati pohon asem tanpa ada rasa ragu. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh. Tejo terdiam untuk sesaat kemudian mencari sumber suara. Aneh, tidak ada apapun yang terjatuh di tanah. Kemudian Tejo melanjutkan melangkah dengan berpikir positif kalau buah nangkalah yang tadi jatuh. Baru beberapa langkah, suara itu kembali terdengar. Tejo berhenti untuk kesekian kali mencari asal muasal suara benda jatuh. Akan tetapi tidak ditemukan apapun. Dasar, sialan, doa si Bono ternyata manjur. Ada yang mengerjaiku, keluh Tejo dalam batin. Secara perlahan, dia memutar badan ke belakang, melihat ke atas pohon asem yang baru dilewatinya. Ternyata ada sosok kuntilanak duduk di atas pohon menatap tajam ke arah Tejo. "Oh, jadi kamu yang menakutiku. Pergilah, aku tidak takut sama kamu," geram Tejo menatap penuh emosi. Bukannya takut, sosok kuntilanak itu langsung tertawa. Tejo pun tidak takut. Justru tawa si kuntilanak membuatnya semakin kesal. Dia tidak menghiraukan sosok tersebut, lalu kembali berjalan pulang. Sosok itu terus tertawa, melayang, mengikuti Tejo dari belakang. Tejo yang semakin kesal hanya bisa bergumam di dalam batinnya. Setannya mengajak berkelahi. Bagaimana cara mengusir si setan? Bodoh amatlah, dengarkan musik saja. Tejo mencoba tenang, mengambil ponsel di saku celananya, memakai earphone di kedua telinga. Dan saat ingin menyalakan musik, ponselnya mendadak mati, kehabisan baterai. Apesnya malam ini, pakai digoda sama Neng Kunti segala. Ya sudahlah, nikmati saja tawa si kuntilanak yang mengesalkan, keluh Tejo masih terus berjalan. Tejo terus berjalan, diiringi tawa kuntilanak yang membuatnya merinding. Akan tetapi, Tejo terus memberanikan diri sambil menikmati setiap tawa yang terdengar di gendang telinganya. Tejo menerawang jauh, mengingat apa yang pernah disarankan oleh sang guru ngaji. Kalau hantu sejenis kuntilanak atau pocong hanya bisa menakuti saja, tidak bisa menyakiti fisik seseorang. Karena hantu sejenis mereka bisa dibilang lemah. Dibuat santai saja, tidak usah takut. Lama berjalan, akhirnya sampai di depan rumah. Namun, terdengar suara eraman seekor harimau. Suaranya berasal dari sebelah kanan, membuatnya perlahan melirik ke arah sumber suara. Tejo kaget, panik, karena sosok harimau yang menggeram ada di sampingnya. Matanya mencari keberadaan kuntilanak yang sedari tadi menggoda. Namun, sosok itu tidak tampak lagi, seakan takut dengan keberadaan sesosok harimau. Astaga, apa lagi ini? Mengapa ada harimau yang tersesat sampai rumahku? Sudahlah, seperti itu, si kuntilanak menghilang tanpa menganjak, gerutu Tejo di dalam batin.
Tejo mencoba tenang. Dia mulai berpikir, bagaimana caranya agar bisa menghadapi harimau ini. Kalau lari, dia mengejar. Pastinya lari harimau ini lebih kencang dan bisa saja memakanku. Kalau teriak, sang harimau pasti menatap marah. Ah, sial, serba salah ini. Malam ini benar-benar sial. Mungkin besok harus mandi kembang. Harimau itu hanya diam sambil menggeram menatap lurus ke depan. Walau harimau itu tidak mengusik, tetapi Tejo ketakutan. Dia mengedarkan pandangan, mencari balok kayu atau semacamnya hanya untuk berjaga-jaga jikalau harimau itu hendak menerkamnya. Setidaknya aku memberikan perlawanan terlebih dahulu, pikirnya sambil terus mencari. Namun nasib sial masih menyertainya, karena tidak ada apapun yang bisa digunakan untuk melawan harimau itu. Dari sini, Tejo merindukan sosok sang kuntilanak yang mengganggunya. Karena bagaimanapun juga diganggu kuntilanak lebih baik daripada diganggu oleh harimau. Karena takut, kedua kakinya bergetar hebat. Belum lagi menahan kencing yang hendak keluar efek dari rasa takut yang menimpanya. Tejo bingung. Tidak bisa berpikir lagi, hingga memasang kuda-kuda berniat menghadapi sang harimau. Dia sudah pasrah dengan nasib yang akan menimpanya. Di tengah keputusannya itu, terdengar suara seseorang berteriak dari dalam rumahnya. Jo, kalau main tidak ingat waktu ya? Tejo langsung melirik ke arah sumber suara, rupanya sang uak. Tejo senang, bercampur kesal, karena secara tiba-tiba terdengar suara uaknya yang berteriak yang membuatnya kaget. Ya, malah diam. Cepat ke sini, aku sudah lama menunggumu, teriak uaknya diiringi lambaian tangan. Tejo kembali melirik ke arah harimau yang ada di sebelah kanannya, tetapi raib, hilang begitu saja. Dia langsung lari, mendekati uak yang sudah menunggu sekian lama. Kamu kenapa? Tadi diam, lalu tiba-tiba lari, tanya uak. Sebelahku ada harimau, Wak, jawab Tejo sedikit terbata dengan nafas terengah. Di sini mana ada harimau? Mungkin salah lihat. Lagian lelaki kok penakut, sindir uak disertai tawa. Bodoh amat, mau dibilang penakut, memang itu yang aku lihat, seru Tejo. Sudahlah, tidak usah dibahas. Kalau benar itu harimau, tapi sudah tidak ada kan? Mengapa pukul 4 baru pulang ke rumah? Sedari tadi aku menunggu, keluh uak. Tejo diam, tidak bisa menjawab. Dia bingung dengan apa yang uaknya keluhkan. Karena penasaran, Tejo langsung masuk ke dalam rumah melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 4 pagi. Tidak tahu Wak, bingung jawabnya. Lagian mengapa uak datang pagi-pagi sekali, pakai nunggu segala, tanya Tejo. Tadi emak kamu datang menemuiku, ia minta tolong untuk bantuin kamu nyari batu aki, terang uak. Iya benar Wak, tapi tidak sekarang juga membahasnya, kan bisa nanti siang, keluh Tejo. Soalnya nanti sore kita berangkat, kemungkinan menginap di hutan selama 3 hari, jelas uak. Buset, mendadak amat Wak. Memangnya tidak bisa besok? Mencari kemana sampai buru-buru begitu? Tanya Tejo. Sudah, pokoknya kamu menurut apa kata uak. Kalau mau dapat bahan batu aki, kita mencari ke hutan datar mayit. Nanti uak ajak Mamang dan Aupi, seru uak. Tejo diam, seakan lidahnya tercekat di antara rongga mulut saat mendengar kata hutan datar mayit. Hutan datar mayit adalah hutan yang paling seram. Vegetasinya sangat rapat dan angker. Konon, hutan tersebut biasa dipakai untuk tempat bertapa. Ada pula orang-orang datang ke hutan itu dengan niat ingin belajar ilmu teluh atau yang biasa kita kenal dengan istilah santet. Di dalam hutan itu terdapat banyak binatang buas. Hanya segelintir orang saja yang berani memasuki hutan datar mayit.
Karena dari kabar yang beredar, kebanyakan orang yang masuk ke dalam hutan tersebut tidak pernah kembali. Akan tetapi, Tejo tidak bisa protes dan hanya bisa mengiyakan karena percuma, takkan bisa menolak. Jika sang uak sudah memutuskan sesuatu, maka harus dipenuhi. Tejo berlari kecil menuju kamar, lalu kembali menghadap sang uak dengan memberikan beberapa uang untuk keperluan logistik dan lain-lain. Setelahnya, mereka lanjut berbincang, dan setelah usai berbincang, Tejo masuk kamar sambil mengisi daya ponselnya. Lalu setelahnya, mengirimkan pesan via grup WA. Nanti sore, kalau ada yang mau ikut cari batu, kumpul di rumahku. Kita menginap selama 3 hari, dan untuk lokasinya, hutan datar mayit. Setelah mengirim pesan di grup WA, Tejo langsung tertidur. Dia tidak mau memikirkan kejadian aneh yang menimpa karena semakin dipikirkan akan membuatnya semakin pusing. Intinya, yang sudah terjadi biarlah terjadi, dan anggap saja pengalaman baru. Di dalam tidurnya, Tejo mimpi bertemu dengan sosok harimau tersebut. Perlahan sosok itu berubah wujud menjadi seorang manusia. Wujud lelaki yang gagah perkasa, tersenyum memandang ke arahnya. Tidak lama dia terbangun dari tidur. Tampak jarum jam menunjuk ke angka 2. Siang itu Tejo bergegas bangun, kemudian mandi, tidak lupa melaksanakan sholat duhur dan setelahnya makan. Sehabis makan, temannya yang bernama Kuncen datang berkunjung. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mau kemana sampai bawa tas?" tanya Tejo. "Ikut ke hutan, bosan di rumah, sekalian mau tahu ada apa saja di dalam hutan itu," jawab Kuncen. "Baiklah, kalau mau ikut, jadi ada teman dan tidak stres karena saudara-saudaraku," seru Tejo disambut tawa oleh Kuncen yang seolah tahu siapa yang orang Tejo maksud. Sedang asik mengobrol, uak, paman, dan anaknya uak pun datang. Dari kejauhan, pamannya menatap ke arah Tejo dengan senyuman jahat, seolah ada niat tidak baik yang terlukis di dalam senyumnya. "Tuh, lihat Chen, dari jauh senyumnya sudah mengandung arti sekali kan?" ucap Tejo dengan nada lirih. Prediksiku ternyata benar. Mereka-mereka yang bakalan ikut," tawa Kuncen begitu puas. "Sudah hutannya angker, yang ikut malah tim begituan. Lengkap sudah penderitaan 3 hari ke depan," keluh Tejo. Ketiganya masuk ke dalam rumah, lalu mulai membahas perjalanan yang akan segera mereka lakukan, mengecek segala keperluan logistik dan semacamnya. Rencananya masuk hutan datar mayit dengan membuka jalur baru. Mereka membawa parang atau golok dan tugas itu dipercayakan pada Mang Eri dan Aupi. Wak Juman, salah satu kakak Buyana, orang yang disegani di kampungnya. Beliau pencinta alam dan sewaktu muda dulu pernah masuk pesantren gaib. Mang Eri, adik dari Buyana. Sejak lulus sekolah dasar, dia mulai naik gunung dan setelahnya mendaki dijadikan hobi olehnya. Bukan hanya naik gunung, bahkan pernah hidup di dalam hutan selama 4 bulan. Orang terekstrim di keluarga Tejo, dan sang paman, Mamang, ingin si Tejo mengikuti jejaknya, akan tetapi Tejo tidak mau. Aupi, anak pertama Uwak Jaman, tidak jauh berbeda dengan Mang Erik, hanya saja tidak se-ekstrim Mang Erik. Kuncen, dia sahabat Tejo sedari kecil. Orangnya pendiam tetapi suka membuat Tejo jengkel. Mereka berdua pernah masuk pesantren dan kabur bersama meninggalkan pesantren tersebut. Pukul 16, mereka mulai melakukan perjalanan. Namun sebelumnya Tejo berpamitan dengan sang ibu minta doa agar selamat sampai tujuan dan bisa kembali pulang dengan selamat pula. Dimulailah perjalanan mereka yang menempuh waktu sekitar 2 jam berjalan kaki. Selama dalam perjalanan menuju ke hutan,
tidak ada kendala. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan, Tejo terus berpikir dan takut jika ada suatu hal yang buruk menimpa saat sudah ada di dalam hutan. Terus terpikir alasan Wak Juman mengajaknya ke hutan tersebut dan terus memikirkan soal mimpi yang dilihatnya. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam kepalanya. "Nanti kamu tahu jawabannya ketika kita sudah ada di dalam hutan," seru Wak Juman setelah menepuk pundak Tejo dari belakang. Tejo kaget, tidak bisa menjawab, namun di dalam hati dia berkata, "Sial ini aki-aki, sakti benar, tahu isi hatiku." Mang Erik tertawa, padahal posisinya berada paling depan seolah tahu apa yang Tejo pikirkan dan seolah mendengar apa yang Tejo ucapkan di dalam hatinya. Secara tiba-tiba, Kuncen bertanya, "Mamang kamu, kenapa tertawa seorang diri? Habis menang lotre kali, sudahlah biarkan. Ayo, kita lanjut jalan," jawab Tejo, dan keduanya lanjut berjalan. Setelah menempuh perjalanan panjang tanpa adanya istirahat, sampailah mereka di perbatasan antara hutan dan kebun warga. Sontak, Tejo merinding kala melihat ke arah hutan, karena tampak sosok tinggi besar berdiri di depan hutan seperti seorang penjaga yang berjaga di pintu masuk hutan tersebut. Nyatanya, bukan dia saja yang melihat sosok itu, karena Kuncen pun melihatnya lalu menarik tangan Tejo sambil berujar, "Jo, itu apa? Tinggi hitam." "Kamu juga lihat?" tanya Tejo enteng. "Ya lihatlah, orang besar begitu. Aku belum masuk, tapi sudah merinding ini," jawab Kuncen tergagap. "Mungkin satpam kali," celetuk Tejo. Aupi langsung menimpali percakapan mereka. "Kalian ngomong apa? Tidak ada apa-apa." Tejo langsung menunjuk ke arah sosok tinggi besar itu. Namun secara tiba-tiba, sosok yang mereka lihat tidak tampak lagi. "Itu, di depan ada saung, di bawahnya ada aliran sungai. Kita istirahat di situ sambil menunggu waktu maghrib. Baru setelah itu kita lanjut," seru Wak Juman dan semuanya mengiyakan. Setelah sampai saung, mereka beristirahat. Tanpa disuruh, Kuncen menyalakan kompor berniat masak air untuk membuat kopi. Sedangkan Mang Erik dan Wak Juman pergi entah kemana. Sambil menunggu air mendidih, Tejo mengambil rokok kreteknya, menyalakan api rokok, menikmati setiap kepulan asap sambil bersandar di tiang saung. Matanya menatap jauh ke dalam hutan. Semakin ditatap, tampak banyak sosok lalu lalang. Kemudian, sosok tinggi besar yang waktu itu tiba-tiba menghilang kini hadir kembali, disertai kabut tebal menyelimuti seisi hutan. Sosok itu menatap Tejo, tersenyum. Sosok tinggi besar kembali hilang lenyap ditelan pekatnya kabut. Akan tetapi, sebelum sosok itu menghilang, Tejo memanggil Kuncen. "Cen, coba kamu lihat hutannya," seru Tejo. Sontak Kuncen menatap ke arah hutan. Dia kaget kala melihat banyaknya sosok kuntilanak yang menutup pandangan. "Astaga, kuntilanaknya banyak sekali, mau demo?" tanya Kuncen menatap Tejo bingung. "Hah? Kuntilanak? Itu kabut. Kuntilanak dari mana?" jawab Tejo dengan nada jengkel. Tejo heran, begitupun Kuncen. Mereka terus berdebat karena apa yang dilihat masing-masing tidak sama. Perdebatan untuk mengetahui siapa yang benar antara kabut atau sosok kuntilanak. Sudah, tidak usah bertengkar. Kalau di hutan sudah biasa seperti ini," celetuk Aupi. "Ah, biasa? Memangnya Aupi pernah ke sini?" tanya Tejo dengan nada membentak. Aupi menjelaskan, "Perjalanan ini sudah keempat kalinya. Bukan itu saja, aku pernah solo baskrap selama 2 minggu di dalam hutan ini. Di dalam hutan, penuh dengan makhluk gaib.
Uak dan mamang kamu sebenarnya sering kesini untuk mencari tanaman obat. Lanjutnya, membuat Tejo dan Kuncen terdiam saling pandang. Dibuat santai saja, yang lebih utama berbanyak doa. Lanjut Aupi lagi. Keluargamu memang tidak ada rasa takut-takutnya menghadapi hal semacam itu, sindir Kuncen. Makanya pesantren ditamatkan, jangan kabur, sindir balik Aupi. Kuncen dan Tejo tertawa tipis setelah mendengar sindiran itu. Sedang asik mengobrol, Wak Juman dan Mang Erik tiba-tiba datang. Dengan segera Kuncen memberikan kopi pada mereka. Sedang asik menyeruput kopi, Mang Erik bertanya, bagaimana sambutannya? Seru kan? Yang seperti ini dibilang seru. Kamu sakit, Mang. Kalau ada pilihan mending tidak jadi, keluh Tejo. Sudah. Anggap saja ini ospek buat kalian berdua, jawab Mang Erik disertai tawa. Mang Erik terus tertawa. Dia senang karena tahu kalau perjalanan masuk ke hutan tidak bisa ditunda ataupun dibatalkan. Jangan mengobrol terus, cepat ambil air wudhu, kita sholat berjamaah, seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen bergegas menuju selokan yang ada di dekat saung untuk ambil wudhu. Belum sampai di tujuan, keduanya melihat sosok harimau tengah menatap mereka. Macan, ucap keduanya kaget, saling menatap. Takut sama hantu masih bisa tahan, tapi sama yang beginian, lemas kedua lututku, keluh Kuncen. Aku pun sama. Sudah yuk, buruan ambil wudhu biar bisa ke saung, lanjut Tejo. Lalu keduanya ambil wudhu dan setelahnya lari menuju ke saung. Cie, habis lomba lari ya, celetuk Mang Erik. Berisik, Mang, tidak tahu kalau kita habis lihat macan, ucap Tejo. Balik saja yuk, aku takut sama binatang buasnya, imbuh Tejo. Ya elah, cemen sekali, cuma macan saja, sindir Mang Erik dengan nada enteng membuat Wak Juman dan Aupi tertawa. Keluarga macam apa sih, Jo? Tidak ada takut, tidak ada panik, bisik Kuncen. Nanti saja mengobrolnya, salah satu dari kalian cepat azan, seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen main suit untuk menentukan siapa yang azan. Tejo kalah dan dialah yang adzan. Saat dia azan, terasa begitu sunyi. Bahkan tidak ada suara terdengar baik dari binatang atau sesuatu yang lain. Singkat cerita, setelah mereka melakukan sholat berjamaah, kabut yang menyelimuti hutan pun hilang. Tejo menyuruh Kuncen melihat ke arah hutan lagi dan dia pun kaget. Karena sosok kuntilanak yang sebegitu banyaknya hilang tidak berbekas. Mereka melanjutkan perjalanan, memasuki hutan. Mang Erik dan Aupi berada di depan, keduanya sebagai pembuka jalur. Terus di belakangnya ada Kuncen dan Wak Juman, sedangkan Tejo bertugas sebagai sweeper. Hari itu menjadi pengalaman pertama bagi Tejo, babat hutan tengah malam, dan kedua orang itu tidak ada rasa takut sama sekali. Tebas sana, tebas sini, dan terlihat mereka berdua sangat senang. Padahal baru masuk ke dalam hutan, mereka disambut mata-mata yang menatap dan mengawasi. Namun bukan itu yang Tejo takuti, melainkan binatang buas yang siap menerkam. Gila, baru masuk sudah banyak yang memperhatikan, Jo, bisik Kuncen. Yang lebih gila, dua makhluk yang ada di depan kita, lihat saja, menebas hutan dengan begitu semangatnya, balik bisik Tejo menjelekkan Paman dan Aa. Benar itu, tapi yang aku takutkan bukan mereka, melainkan binatang buasnya, bisik Kuncen lagi begitu ngeri. Nah itu dia, kalau ada macan melompat tepat di depan wajahku, aku hanya bisa pasrah, bisik balik Tejo mengeluh. Tidak terasa, perjalanan mereka sudah menghabiskan waktu 1 jam lebih. Tejo tidak tahu kapan perjalanan akan berhenti atau sampai di tempat tujuan.
Dia malas bertanya, karena kalau bertanya pasti tidak akan dijawab oleh Uwa atau mamangnya. Ketika mereka masih berjalan, secara tiba-tiba Mang Erik menyuruh mereka untuk berhenti. Berhenti dulu, Tejo berpikir. Perjalanan mereka sudah sampai di lokasi yang dituju. Tetapi Mang Erik memberhentikan perjalanan karena di depan mereka ada dua sosok kuntilanak yang menghalangi jalan. Mang Erik melirik ke arah Wak Juman seolah memberikan isyarat adanya sesuatu yang tidak beres. Wak Juman segera maju ke depan guna menangani masalah tersebut. Akan tetapi langkahnya dihentikan Tejo dengan melebarkan tangannya menghentikan langkah Wak Juman. Mereka saling tatap. Wak Juman berhenti dari langkahnya dan dengan segera Tejo mengambil parang yang dipegang Mang Erik. Yang beginian, biar aku saja, Wak. Aku kesal sama makhluk yang satu ini karena dari kemarin diganggu oleh sebangsanya, seru Tejo memandang Wak Juman yang dibalas senyum olehnya. Lalu menatap Kuncen, membuatnya mengangah kaget. Ternyata satu keluarga memang gila semua, celetuk Kuncen dengan langkah sombongnya. Tejo menghampiri dua sosok itu sambil mengacungkan parangnya. Akan tetapi sosok itu tiba-tiba melayang disertai lengkingan. Terbangnya dua sosok kuntilanak membuat satu sosok yang awalnya tidak terlihat jadi terlihat. Sosok yang ada di belakang kedua kuntilanak sebelum terbang. Makhluk yang begitu menyeramkan membuat Tejo menghentikan langkah kakinya. Keringat mulai bercucuran, kaki berasa mati rasa. Tejo ketakutan. Sosok yang begitu menyeramkan yang baru pertama kali dilihat Tejo dengan kulit gosong terbakar. Bola matanya keluar, lidah panjang nan menjulur. Kuku-kuku yang panjang dan taring runcing menjuntai keluar. Mata merah menyala, menatap Tejo penuh amarah seolah ingin memakannya. Tejo hanya bisa diam, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam ketakutan dia ingin meronta meminta tolong. Makanya jangan sok berani, teriak Mang Erik. Hajar Jo, jangan kasih kendor, sambung Aupi diiringi tawa. Wak Juman melangkahkan kakinya menemui Tejo yang hanya bisa terdiam. Beliau menepuk pundak Tejo dari belakang dan seketika tubuhnya bisa digerakkan kembali. Tejo ambil langkah 1000 lalu sembunyi di belakang Mang Erik. Kedua kakinya bergetar hebat, kedua lutut berasa kopong dan hampir saja ngompol. Kalau hanya sosok kuntilanak, aku dan Upi tidak bakal berhenti, celetuk Mang Erik. Mana aku tahu, Mang, kalau di belakangnya ada sosok lain, keluh Tejo. Lagian, kenapa tidak memberitahukan kalau di belakang dua kuntilanak ada pemimpinnya, imbuh Tejo. Wak Juman mengeluarkan tasbih dari saku celananya lalu duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Selang beberapa saat, "Ampun!" teriak sosok itu kepanasan. Merasa pemimpinnya terancam, salah satu kuntilanak yang terbang segera melesat turun hendak menabrakkan dirinya ke tubuh Wak Juman. Sebelum sampai, Aupi melompat menghadang sosok tersebut sambil menebaskan parang yang dia pegang ke arah kuntilanak itu. Tubuh si kuntilanak terbelah menjadi dua, lalu menjadi kepulan asap putih nan tipis dan seketika lenyap. Area hutan seketika menjadi lahan pertarungan. Sang anak melawan anak buah sedangkan sang bapak melawan pemimpinnya. Pemandangan yang membuat Kuncen dan Tejo hanya bisa diam sambil menggelengkan kepala tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Masih dalam rintih kesakitan, sang pemimpin mulai berbicara dengan nada menggema yang terdengar sampai seluruh hutan, membuat Kuncen dan Tejo terdiam mati rasa. Kalian akan mati di hutan ini karena sudah berani menantang dan masuk kawasan kami. Setelah berbicara, makhluk itu langsung menghilang membuat suasana hutan menjadi sepi senyap.
Perginya kedua makhluk itu. Wajuman membuka kedua matanya. Wajuman berdiri memerintahkan Mang Erik untuk mencari tempat landai, tidak curam, dan bermalam di sini. Rik, cari tempat. Kita bermalam di sini. Kita harus bersiap untuk menghadapi malam di sini. Aupi ditugaskan mencari air. Wajumanlah yang memberikan lokasinya. Tanpa bertanya, seakan tahu dengan situasi dan kondisinya, Mang Erik dan Aupi langsung bergegas menjalankan perintah Wajuman. Sedangkan Tejo dan Kuncen hanya berdiri, masih belum percaya dengan kejadian yang barusan dilewati. Keduanya syok, teringat dengan ucapan sang makhluk pemimpin hutan. Apalagi ditambah oleh Wajuman kalau malam ini harus bersiap. Tejo menatap Wajuman. Tatapannya begitu serius. Dia menyadari bahwa malam ini akan lebih parah dari kejadian yang baru saja terlewatkan. Tanpa disadari, Tejo menitikkan air mata. Dia bertanya dalam hati, "Kedepannya, bagaimana dengan nasibku? Selamat atau tidak?" Tejo dan Kuncen syok, takut dengan apa yang terjadi. Wajuman menatap keduanya menenangkan mereka. "Kalian jangan takut, kita adalah makhluk yang lebih sempurna dari mereka. Perbanyak doa dan zikir agar makhluk seperti mereka tidak bisa menyakiti kalian. Jangan lupa minta pertolongan pada Tuhan Yang Maha Kuasa." Tejo dan Kuncen terdiam. Keduanya hanya bisa mendengarkan tanpa berucap satu patah kata pun. Wajuman mengambil air, membacakan doa, lalu memberikan air tersebut pada Tejo dan Kuncen. Dengan segera, keduanya meminum air pemberian dari Wajuman. Aupi datang membawa air lalu disusul oleh Mang Erik. Mereka diarahkan oleh Mang Juman yang sudah mendirikan tenda. Tampak wajah serius dari kedua orang tersebut. Padahal masih tampak genang air mata mengalir di mata Tejo. Namun hanya diam, tidak mengejek seperti biasanya. Mereka pun berjalan menuju ke tenda. Sesampainya di tenda, Aupi yang ambil tugas masak. Tugas yang harusnya dilakukan oleh Tejo dan Kuncen. Karena Tejo dan Kuncen masih tampak syok kala teringat ucapan sosok itu. Tidak terasa, masakan pun siap. Mereka segera makan dengan lahapnya, menambah energi untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Selesai makan, Tejo berniat membuat kopi. Dilihatnya Mang Erik yang sedang menumpuk kayu untuk membuat api unggun agar terhindar dari hewan buas. Kopi siap, dan Tejo menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Dia memanggil Kuncen agar mendekat ke api unggun untuk menghangatkan tubuh yang mulai menggigil karena dinginnya embun. "Ayo Cen, kita ke sana. Jangan melamun terus," ajak Tejo. "Aku takut Jo, ingin pulang," jawab Kuncen mendekap erat kedua lututnya. "Aku pun takut, tapi benar apa kata mereka, ini ospek untuk kita," ucap Tejo. "Menyesal ya keluar dari pesantren. Percayalah Cen, kita pasti bisa melewati semua ini," imbuhnya. Tejo berusaha menghibur dengan cara mengingat kejadian dulu yang membuat Kuncen bisa tersenyum kala ingat kaburnya mereka dari pesantren. Disanding minum kopi, tawa mulai terdengar dari keduanya. Akan tetapi, Wajuman mulai membuka obrolan serius membuat keduanya terdiam. "Kalian berdua sudah baik kan?" tanya Wajuman. Dibalas anggukan oleh Kuncen dan Tejo. "Malam ini adalah malam yang sangat panjang karena semua penghuni hutan akan datang menyerang kita. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi semua itu. Penguasa di sini sangat marah karena anak buahnya sudah kita sakiti," jelas Wajuman. "Tapi tidak perlu khawatir. Selama iman kita kuat, kita bisa menghadapi semua itu dan akan selamat dari hutan ini," imbuhnya. Rasa takut kembali mendatangi Tejo. Karena tahu kalau yang mengganggu mereka bukanlah rajanya, akan tetapi masih pasukannya. Tejo melirik ke arah Kuncen yang hanya bisa diam dengan tatap kecemasan. Mau tidak mau, mereka harus siap menghadapi apa yang akan terjadi.
Lalu keduanya mencoba memberanikan diri, mengikuti apa yang Wak Juman perintahkan agar bersiap menghadapi makhluk gaib yang ada di dalam hutan datar mayit. Wak Juman menyuruh mereka ambil wudhu lalu berlanjut sholat isya berjamaah. Mereka berwudhu dengan air yang disediakan Aupi. Selesai ambil wudhu, Tejo azan disambung iqomah lalu melaksanakan sholat berjamaah. Di sepanjang hidup, baru Tejo rasakan sholat yang benar-benar khusyuk. Di dalam sholat mereka, ternyata ada yang ikut jadi makmum. Entah mengapa, Tejo bisa merasakan adanya satu orang yang ikut sholat. Selesai sholat, Tejo merasa heran, tetapi tidak merasakan takut. Dia tidak mau memikirkan makhluk gaib tersebut karena Wak Juman, Mang Erik, dan Aupi tidak terasa terganggu akan kehadiran sosok itu. Tejo memberanikan diri menatap wajah sosok misterius tersebut. Ternyata sosok itu mirip seseorang yang hadir di dalam mimpinya. Sosok misterius itu balik menatap dengan tersenyum. Ketika Tejo masih dalam keadaan keheranan dan bertanya-tanya dalam hati tentang sosok misterius itu, sebetulnya siapa sih sosok ini? Wak Juman berdiri dan meminta agar mereka membuat lingkaran kecil. Akan tetapi, Wak Juman malah menyuruh Tejo untuk bertugas menjaga raga atau tubuh mereka. Karena takut bila ada kejadian yang seperti sebelumnya, yaitu bila ada serangan dadakan yang menyerang ke tubuh mereka. Sebetulnya Tejo merasa kesal karena bukan Aupi atau Mang Erik yang disuruh melakukan tugas itu. Tetapi sebelum Tejo bisa membantah, Wak Juman berkata, "Kamu pasti bisa dan pasti sanggup menghadapi semua ini." Tanpa bisa membalas ucapan Wak Juman tersebut, akhirnya Tejo hanya bisa menuruti tugas yang sudah diberikan. Selain Tejo, ternyata sosok misterius itu tidak ikut juga berada di dalam lingkaran. Di dalam hati, lagi-lagi Tejo bicara sendiri. "Sudah, aku yang disuruh jaga, mana ditemani sama sosok yang tidak aku kenal lagi. Tapi sepertinya sih ini makhluk baik. Tapi jujur saja, kalau tiba-tiba sosok ini berubah jadi macan seperti yang ada di dalam mimpi, jiper juga aku, meskipun sosok ini tampak baik." Lantas Wak Juman pun meminta Mang Erik, Aupi, dan Kuncen agar memejamkan mata sambil terus berzikir. Setelah mata mereka terpejam, Tejo pun tampak kebingungan. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kalau mengajak mengobrol sosok yang ada di sampingnya tidak mungkin juga. Kemudian Tejo mengambil sebuah parang. Dia berniat membuat persiapan dan berjaga-jaga karena takut bila ada yang mengganggu kegiatan Wak Juman dan yang lainnya. Sosok yang duduk di sebelah Tejo tampak tersenyum-senyum saat melihat Tejo yang sedang mundar-mandir tidak jelas. "Sialan, dari tadi orang ini malah senyum-senyum mulu," gumam hati Tejo dengan kesal. Dalam keadaan yang membuat Tejo semakin bingung, dia lalu mengambil sebatang rokok agar terlihat tidak terlalu panik atau kaku lagi. Rupanya Tejo pun mencoba hal yang tampak gila. Dia menyodorkan sebungkus rokoknya kepada si sosok itu. "Mau rokok, Bang?" tanya Tejo menawarkan rokok tersebut. Ternyata sosok itu pun mau mengambil sebatang rokok sambil tersenyum. Sikap sosok itu pun sama seperti manusia biasa pada umumnya. Setelah mendapat respon yang cukup baik dari sosok itu, Tejo pun mencoba menanyakan tentang semuanya, yaitu tentang siapa sosok itu yang sebenarnya dan kenapa bisa memasuki di dalam mimpi Tejo, serta apakah tujuannya. Sosok itu pun mau menjelaskan siapa dirinya, yang garis besarnya adalah salah satu leluhur dari Tejo. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Tejo memanggilnya dengan sebutan Abah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara seperti suara trompet yang menggema dan sangat nyaring. Keadaan hutan mendadak tampak gelap gulita. Bahkan api unggun yang Mang Erik buat tadi seketika padam. Semua lampu penerangan pun mati. Selanjutnya, muncullah
beberapa pasang mata yang merah dan bersinar. Akan tetapi Tejo tetap tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Bahkan bara api pun tidak ada satupun juga. Si Abah berkata, "Ternyata saatnya sudah tiba." Tejo belum bisa melihat keadaan di sekelilingnya dan cuma beberapa pasang mata merah menyala saja yang terlihat olehnya. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah Wak Juman, Mang Erik, Aupi, dan Kuncen. Seakan itu sengaja mereka berikan untuk Tejo sebagai penerangan agar bisa melihat keadaan di sekitarnya. Alangkah terkejutnya Tejo. Ternyata tempat itu telah bermunculan banyak sosok yang sangat menyeramkan. Akan tetapi Tejo pun merasa aneh karena tidak terlihat olehnya sosok kuntilanak dan pocong. Namun, mungkin saja si Tejo tidak bisa terlalu memperhatikan semuanya, karena terlalu banyaknya makhluk-makhluk yang menyeramkan di sana. Terdiri dari ukurannya yang kecil, sampai yang ukurannya melebihi tingginya sebuah pohon besar. Sesosok yang di awal ketika Tejo mulai memasuki hutan pun juga hadir. Dia pun tidak bisa memastikan satu persatu sosok atau makhluk yang seperti apa mereka itu. Bagi sebagian orang, makhluk-makhluk itu dianggap sebagai setan yang menakutkan. Akan tetapi bagi Tejo, mereka itu adalah sebangsa siluman atau jin jahat. Sesaat kemudian, si Abah mendadak berubah menjadi seekor macan. Tejo sempat berpikir bagaimana cara untuk melindungi Uwak dan yang lainnya kalau makhluk yang akan dihadapinya itu begitu banyaknya. Ketika Tejo masih tengah berpikir, dia melihat Uwak dan yang lainnya berdiri dari tempat duduknya. Masing-masing sudah memegang sebuah pedang. Tejo tidak mengerti. Yang berdiri itu roh mereka atau apa, sebab sosok tubuh asli mereka tetap dalam keadaan duduk bersila. Keempat orang yang telah bersiap memegang pedang berlari ke arah yang berlainan dan langsung menghabisi semua makhluk yang mengelilingi. Tidak terlihat dengan jelas oleh Tejo bagaimana cara mereka menghancurkan makhluk-makhluk itu, karena hanya seperti percikan api yang memenuhi tempat itu layaknya ada pesta kembang api. Di antara semua makhluk itu, ternyata ada sesosok yang terus memperhatikan ke arah Uwak dan yang lainnya tanpa bergerak dari tempatnya. Seakan mengawasi gerakan Uwak dan teman-temannya yang sedang beraksi menumpas makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Tejo yang menyadari akan hal itu, mengambil sikap siap siaga karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata firasat Tejo memang tidak salah. Sosok yang sejak tadi hanya memandangi perkelahian tiba-tiba mendekat, lalu seketika berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Badannya menyerupai seekor kuda, tetapi mempunyai 4 kepala. Lehernya seperti ular yang bersisik. Keempat kepala itu mempunyai bentuk yang berbeda, yaitu yang ke-1 berbentuk kepala ular, sedangkan kepala yang kedua mirip wajah seorang wanita tua namun dalam keadaan telah hancur dan terlihat menyeramkan. Pada kepala yang ketiga adalah seekor kepala Pada kepala yang ketiga adalah kepala seekor macan. Kalau kepala yang keempat merupakan kepala seekor kuda. Ketika makhluk yang mempunyai 4 kepala itu hendak menyerang raga Uwak dan yang lainnya yang asli, seketika itu juga Abah meloncat lalu menggigit salah satu kepala makhluk itu hingga putus. Raungan kesakitan keluar dari ketiga mulut makhluk itu. Kemudian dengan penuh amarah, makhluk yang kini tinggal memiliki 3 kepala berteriak, "Dasar tua bangka sialan! Berani sekali kamu ikut campur dan membantu mereka!" Sosok yang sudah disebut Abah oleh Tejo pun menjawab dengan suara lantang,
Kamu jangan pernah mengganggu cucu-cucuku, atau ku lenyapkan kamu dari muka bumi ini. Makhluk menyeramkan itu pun mulai menyerang Abah dengan ganas. Abah pun tidak tinggal diam dan langsung meladeninya dengan berani. Pada awalnya, perkelahian kedua makhluk dari alam gaib itu berlangsung sangat seru dan mendebarkan. Bagi Tejo, dia seakan melihat sebuah film tentang binatang purba yang mempertontonkan dua Godzilla tengah bertarung dengan sengit. Setelah beberapa saat kemudian, Tejo merasa bahwa si Abah mulai kewalahan menghadapi makhluk buas dan aneh itu. Tejo pun menjadi kebingungan lagi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ingin ikut membantu, takutnya malah menghambat pergerakan si Abah. Bila tidak membantu, Tejo pun merasa kasihan. Dia juga berpikir kalau seandainya si Abah yang kalah, kemungkinan tubuh asli yang lainnya pasti akan langsung diserang oleh makhluk itu. Dengan begitu, Tejo dan yang lainnya pasti akan mati di hutan ini. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Tejo langsung maju ke depan. Niatnya ingin membantu si Abah, akan tetapi baru saja si Tejo melangkahkan kaki ke depan, salah satu kepala makhluk itu langsung menghantamnya. Tidak ayal lagi, tubuh Tejo langsung terpental dan dia meringis karena kesakitan. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya dirasakan seperti telah remuk semua. Makhluk aneh itu langsung tertawa lalu berkata, "Manusia sepertimu itu bukanlah tandinganku. Kamu bisa segera kulahap sekarang juga." Sosok berkepala 3 itu langsung berlari ke arah Tejo. Si Abah dengan berteriak memberikan perintah, "Tebas kepalanya." Ketika makhluk itu sudah membuka mulut di salah satu kepalanya, secara refleks tangan Tejo yang sudah memegang sebilah parang langsung mengayunkannya. Seketika, satu kepala milik makhluk itu terpotong. Sosok berbadan seekor kuda itu pun merasa kesakitan dan berteriak dengan kencang. Dia merasa sangat marah dan kesal. "Dasar bocah sialan!" teriak makhluk yang sekarang hanya tinggal berkepala 2. Ketika Tejo telah berhasil menebas kepala siluman itu serta membuat makhluk itu semakin marah, Tejo malah merasakan tubuhnya segar lagi. Sakit yang tadi dideritanya pun langsung hilang begitu saja. Semangat Tejo semakin menggebu untuk berkelahi dan ingin memenggal semua kepala makhluk itu. Tanpa merasa takut lagi, Tejo melangkah maju menghampiri siluman itu. Tejo terus memainkan parang yang tergenggam dengan kuat. Dia merasa seperti seorang pendekar pedang tanpa tanding. Tejo pun merasakan hal yang aneh. Tubuhnya seperti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sekuat tenaga, akhirnya Tejo berhasil memenggal semua kepala makhluk menyeramkan itu. Pada saat kepala semua makhluk itu semua terpenggal, siluman itu pun langsung menghilang. Namun, setelah siluman itu hilang, nafsu untuk berkelahi Tejo semakin menggebu. Apalagi di sekeliling mereka ternyata masih banyak siluman lainnya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Tejo pun langsung menghambur di tempat Uwak dan yang lainnya yang masih sedang bertempur untuk memusnahkan beberapa makhluk lagi. Niat Tejo ingin membantu Uwaknya untuk menghabisi sosok-sosok mengerikan itu. Namun, saat dirinya sudah berhadapan dengan beberapa siluman, tiba-tiba semua makhluk itu langsung menghilang juga. "Loh, pada kemana mereka?" tanya Tejo keheranan. Si Abah langsung menghampiri Tejo dengan sosok yang sudah berubah menjadi manusia gagah. Sambil tersenyum, Abah berkata, "Semuanya sudah berakhir. Sekarang Abah mau izin untuk pamit pulang ke alam Abah lagi. Sampaikan salam Abah untuk mama kamu ya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi Abah lagi di sini. Setelah ini, kamu serta yang lainnya tidak perlu takut lagi dengan hutan ini." Abah pun berjalan menjauhi Tejo dan yang lainnya, hingga akhirnya si Abah benar-benar menghilang. Setelah itu, Tejo segera menuju ke arah tenda. Baru disadari juga oleh Tejo bahwa roh mereka berempat pun ternyata sudah tidak ada lagi.
tetapi di tubuh mereka masih tampak mengeluarkan cahaya. Karena merasa situasi sudah mulai aman, Tejo duduk dan bersender di sebuah pohon. Dia merasakan badannya sangat letih dan lelah, namun di benaknya masih memikirkan semua kejadian tidak masuk akal yang baru saja dialaminya. Kalau hanya sebatas bertemu dengan setan, mungkin adalah hal yang biasa dan banyak orang mengalaminya. Akan tetapi, bisa bertempur dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan tersebut terasa berada di dalam adegan sebuah film, antara genre horor atau komedi. Di dalam kesunyian malam dan keadaan tubuh yang kelelahan, Tejo tiba-tiba tampak terkulai seperti orang yang pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Tejo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari luar tenda, yang sudah bisa dipastikan bahwa suara itu berasal dari saudara Tejo. Saat terbangun, ternyata Tejo sudah berada di dalam tenda. Dia pun bergegas keluar tenda karena ingin menanyakan kondisi mereka. Namun, saat sudah berada di luar, dirinya malah disambut dengan candaan dan ledekan dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya, Tejo mengurungkan niatnya untuk bertanya karena dilihatnya mereka semua dalam keadaan baik dan segar bugar. "Wih, jagoan sudah bangun itu. Sini ngopi dulu, biar rileks," ucap Mang Erik yang melihat kehadiran Tejo. "Sini Jo, sarapan dulu, ada nasi liwet ini," timpal Kuncen pula. Tanpa menunggu ditawari lagi, Tejo langsung menghampiri mereka. Dengan nikmatnya, Tejo menyantap makanan yang terhidang di depannya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi dia sangat lelah karena semalaman habis bertarung dan juga merasa sangat lapar setelah bangun tidur lagi. Seperti lelaki pada umumnya, selesai menghabiskan makanan, Tejo mulai menyalakan sebatang rokok dan sambil mengisap rokok dia pun berpikir kembali. Di dalam hatinya penuh berbagai pertanyaan. Kenapa dia bisa berada di dalam tenda saat terbangun tadi? Juga kenapa ada kejadian yang mengerikan sekaligus membuatnya bangga yang dia alami semalam? Akan tetapi Tejo merasa lega saat Mang Erik menjelaskan ketika melihat dirinya pingsan, Mang Eriklah yang memindahkannya ke dalam tenda. Meskipun tidak ada satupun dari mereka semua yang membahas kejadian semalam, dan seolah tidak ada apapun yang terjadi, Tejo pun merasa malas dan tidak perlu menceritakan tentang semua hal yang dialaminya semalam. Namun, pada akhirnya Tejo pun bertanya, "Yuk, kapan kita siap untuk mencari batu, biar kita bisa cepat pulang?" Akan tetapi, Tejo menjadi bingung. Namun, pada akhirnya Tejo pun bertanya, "Ayo, kapan kita siap untuk mencari batu, biar kita bisa cepat pulang?" Akan tetapi, Tejo menjadi bengong karena semua saudaranya langsung tertawa setelah mendengar pertanyaannya itu. Lalu Kuncen yang menjawab, "Sudah, nyantai saja, batunya sudah dapat kok." Aupi pun menimpali, "Tuh, batu sudah ada banyak sekali di samping tenda. Saatnya kita menikmati alam di sini dulu ya." Tejo merasa terkejut dan cuma bisa melongo ketika dilihatnya batu-batunya ternyata memang sudah ada. Karena masih penasaran, Tejo meminta penjelasan kepada Kuncen, yaitu kapan mereka cari batu itu. Dari penjelasan Kuncen, ternyata Tejo pingsan selama 2 hari. Sambil menunggu Tejo siuman, semua saudaranya sibuk mencari batu. Tejo akhirnya paham dan merasa senang karena apa yang menjadi tujuan mereka telah tercapai. Sore harinya mereka pun keluar dari hutan itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, tidak ada satu orang pun dari mereka yang menceritakan tentang kejadian waktu itu. Bahkan banyak teman-teman mereka yang mengajukan pertanyaan kepada Tejo. "Tidak ada apa-apa kok," hanya itulah jawaban dari Tejo. Dan banyak dari mereka yang tidak percaya dengan jawaban Tejo.
teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Khususnya buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor dari akun Twitter Beri Story. Kali ini Mimin akan membawakan salah satu kisah horor Beri waktu kecil. Buat kalian yang sudah penasaran, selamat menyimak. Tentu saja kalau kalian berani. Kalian masih ingat dengan Pak Wasidi? Beliau adalah guru wali kelasku sewaktu SD, salah satu guru paling asik dan lucu. Tapi kadang lugunya tidak kira-kira. Kami muridnya sering mengerjai beliau karena keluguannya. Pak Wasidi ini pula yang bercerita banyak tentang hal-hal seram yang ada di sekolah dan sekitarnya. Yang membuat aku sedikit kesal adalah dia baru cerita ketika kami sudah di akhir masa sekolah. Beliau bilang sengaja kalau cerita lebih awal dia takut semua muridnya akan ketakutan. Beberapa cerita seram yang Pak Wasidi ceritakan memang terbukti kebenarannya. Karena sebelum beliau cerita, aku sudah merasakan sendiri kejadiannya. Kali ini, aku akan bercerita tentang mobil carry putih gaib yang kadang melintas di jalan depan sekolah. Menurut Pak Wasidi, pengendara mobil ini kadang suka mengajak anak-anak untuk ikut masuk ke dalam mobil. Siang itu, sekitar jam 11, aku mengayuh sepeda dengan hati gembira. Kenapa begitu? Karena hari itu sekolah selesai lebih cepat dari biasanya, dikarenakan para guru akan mengadakan rapat. Cilegon adalah kota industri yang cukup besar, industri baja tepatnya. Beberapa bagian kota adalah kawasan yang tidak sembarang orang boleh masuk. Nah, SD-ku ini termasuk di dalam kawasan industri, jadi suasananya tergolong sepi. Pada masa-masa itu, angkutan umum tidak ada yang melewati dan memasuki kawasan ini karena memang dilarang. Kalau sekarang tampaknya sudah boleh, jadi sudah tidak terlalu sepi lagi. Cilegon termasuk kawasan yang dekat dengan pantai, jadi udaranya cukup panas. Ditambah dengan statusnya sebagai kota industri. Jadi udara panas terik pada siang hari sudah biasa buat penduduknya. Pohon, dan hutan kecil memang ada di beberapa sudut kota, tapi kurang membantu untuk membuat udara menjadi sejuk. Tetap panas, apalagi kalau siang hari. Sama. Siang itu juga udaranya cukup panas, ditambah dengan debu beterbangan terbawa angin yang bertiup tidak terlalu kencang. Kayuhan pada pedal sepeda tidak terlalu cepat. Saat itu, aku cukup santai mengendarai BMX Silver kesayangan. Dengan tas gendong cukup besar di punggung, lengkap dengan topi merah putihnya. Aku kecil dengan tampang lucu, menyusuri jalan kawasan industri yang siang itu sangat sepi. Panas matahari mulai semakin terik menyengat kulit. Angin yang menerpa wajah dan tubuh tidak sanggup menghentikan keringat yang mulai keluar, membasahi seragam putih merah. Sebelah kiri jalan ada hutan kecil dengan pepohonan rindang yang di bawahnya beralas rumput liar. Di balik pepohonan itu ada kawasan perumahan yang dihuni oleh petinggi perusahaan baja. Rumahnya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 30 rumah, tapi besar-besar. Lingkungannya juga asri dan teduh, karena di pinggir jalan perumahan ditumbuhi pohon-pohon besar. Oh iya, aku mau cerita sedikit tentang perumahan ini, kawasan yang menurutku cukup menyeramkan. Ada satu orang teman sekelas yang tinggal di perumahan itu, Samsul namanya. Aku sering main ke rumah Samsul karena memang letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah.
Tidak jauh dari rumah Samsul ada taman bermain. Taman ini dikelilingi pagar besi yang tetap berdiri kokoh walaupun karat sudah banyak menutupi beberapa bagiannya. Di dalam taman, pohon-pohon rindang berdiri hampir di setiap sudutnya. Beberapa sarana bermain ada di dalamnya. Ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Sayangnya taman ini tidak terawat. Sama sekali tidak terawat. Daun-daun kering banyak berserakan. Sarana permainannya banyak yang rusak. Jadi tampak seram walaupun siang hari. Di sisi kanan ada danau kecil. Seharusnya danau ini juga terlihat bagus, tapi karena tidak ada perawatan, jadi tampak seperti rawa-rawa. Terlihat cukup menyeramkan juga. Aku ada pengalaman seram di taman dan danau ini. Pengalaman yang membuatku tidak mau main di tempat itu lagi. Sebegitu traumanya. Sampai aku juga tidak mau lagi main ke rumah Samsul kalau tidak terpaksa. Kapan-kapan aku akan cerita tentang kejadian itu. Tapi bukan sekarang. Kembali ke cerita awal. Sebelah kanan jalan yang tengah aku susuri siang itu adalah tembok tinggi yang di baliknya ada pabrik-pabrik. Di ujung tembok ada pos keamanan yang letaknya tinggi di atas yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Pos ini masih tampak seram walaupun dilihat pada siang hari. Agak trauma melewatinya lagi setelah kejadian yang pernah aku alami. Tapi tetap saja, mata ini ingin melirik ke arah atas tempat pos itu berada. Pos yang tidak terawat karena memang sudah sejak lama tidak pernah difungsikan. Aku lanjut mengayuh sepeda untuk menjauhi tempat itu arah pulang. Jalanan tetap sepi. Belum ada satupun terlihat kendaraan yang melintas, hanya aku seorang. Jam sudah menunjukkan hampir di pukul 11:30 siang. Ketika suasana tiba-tiba berubah menjadi sedikit mencekam. Terik panas sinar matahari tidak mampu mengalihkan perasaanku yang merasakan hal yang aneh, ada yang berbeda. Ditambah dengan tiupan angin yang tiba-tiba berhenti. Aku menghentikan laju sepeda. Berhenti tidak jauh dari pos kosong yang tadi terlewati. Memperhatikan sekitar, memandang ke arah sekeliling, mencari keanehan yang mungkin sedang terjadi dan luput dari perhatian. Akhirnya, aku menoleh ke arah belakang, ke arah jalan yang sudah dilewati sebelumnya. Dan ternyata ada yang menarik perhatian. Ada sesuatu yang terlihat, walaupun bercampur dengan fata morgana yang terjadi akibat suhu udara panas. Dengan jelas, aku dapat melihat ada mobil di kejauhan. Mobil yang berjalan tidak terlalu cepat menuju ke arahku berdiri. Semakin lama, mobil itu semakin mendekat. Semakin jelas terlihat bentuk dan warnanya. Mobil carry putih dengan lampu bulat dan grill hitam. Kaca mobil tidak gelap, terlihat bening, membuat aku dapat melihat cukup jelas ke dalam ketika mobil sudah benar-benar melintas di hadapan. Seorang laki-laki yang tidak terlalu tua duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya duduk perempuan dewasa berambut panjang. Keduanya melihat ke arah depan dengan tatapan yang kosong. Sekilas, aku melihat ada dua orang lagi yang duduk di kursi tengah. Tidak sempat memperhatikan dengan seksama karena mobil sudah keburu melintas. Setelahnya, mobil terlihat melaju menyusuri jalan itu dan kemudian menghilang setelah berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, suasana kembali seperti semula. Angin kembali bertiup sepoi-sepoi. 1-2 kendaraan kembali terlihat melintas. Normal kembali. Tapi
Aku tidak ambil pusing dengan kejadian aneh itu dan malah langsung melanjutkan perjalanan pulang. Itulah kali pertama aku melihat mobil Carry putih yang di kemudian hari nantinya diceritakan oleh Pak Wasidi. Tidak terlintas sedikit pun keanehan ketika melihatnya. Aku hanya menganggap mobil biasa yang sedang melintas. Iya, karena saat itu memang aku belum tahu apa-apa. Padahal setelah kejadian siang itu, beberapa kali aku kembali berpapasan dengan mobil tersebut. Kebanyakan aku melihatnya pada malam hari. Bisa dihitung dengan jari satu tangan ketika aku melihatnya pada siang hari. Ada satu kejadian berkaitan dengan mobil itu yang aku ingat sangat detail sampai sekarang. Waktu itu, seperti biasa, aku pulang selepas Isya. Kali ini dari rumah Samsul. Jalan pulang yang harus dilalui juga sama lewat jalan industri yang sepi itu. BMX Silver kesayangan masih tetap setia menemani menyusuri jalan aspal yang tidak terlalu gelap karena dibantu oleh lampu penerangan jalan yang terlihat sudah cukup tua umurnya. Kalau dari rumah Doni, aku harus lewat jembatan besi dan hutan kecil yang menyeramkan itu. Tapi kalau dari rumah Samsul, aku tidak melewatinya. Tapi sebagai gantinya, aku harus melewati satu taman bermain beserta danaunya yang cukup menyeramkan, yang aku kasih kisi-kisinya di awal tadi. Taman bermain itu terlihat sangat gelap ketika aku melintasinya, menyusuri pagar besi yang memisahkannya dengan jalan. Walaupun di sebelah kiri jalan ada rumah-rumah yang berpenghuni, tapi tetap saja keadaan sangat sepi karena tidak terlihat seseorang pun yang berada di luar rumah. Tiba-tiba, sayup-sayup aku mendengar suara yang cukup menakutkan yang membuat aku semakin mempercepat laju sepeda. Suara apa? Nanti kapan-kapan aku cerita. Tidak berapa lama kemudian, sekitar 50 meter di depan terlihat ujung jalan perumahan tempat Samsul tinggal. Setelahnya, aku harus belok ke kiri dan memasuki jalan industri yang sudah biasa aku lalui itu. Sebelum masuk ke jalan itu, perasaanku mengatakan kalau ada yang aneh. Semakin cepatlah aku mengayuh pedal sepeda menyusuri jalan aspal yang sudah sangat sepi itu. Dan benar, tiba-tiba suasana mencekam yang pernah aku rasakan pada siang hari beberapa waktu sebelumnya terjadi lagi. Waktu terasa seperti berhenti. Tidak ada pergerakan angin sama sekali. Dedaunan pada pepohonan terdiam, tidak ada yang bergerak. Kali ini, aku tidak mau menghentikan sepeda, tetap melanjutkan perjalanan, tidak menghiraukan keadaan sekitar. Tapi, ketika sepeda sedang melaju cukup kencang, aku melihat sesuatu. Sekitar 50 meter di depan, aku melihat ada dua anak kecil yang berdiri di atas trotoar sisi jalan. Mereka tepat berdiri di bawah lampu jalan. Aku langsung memperlambat laju sepeda. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang laki-laki lebih besar badannya terlihat sebaya denganku waktu itu. Kira-kira berumur 11 tahunan. Yang perempuan badannya lebih kecil. Aku ambil kesimpulan kalau mereka kakak beradik. Tadinya mereka berdiri menghadap ke depan, menatap ke tengah jalan. Tetapi kemudian pandangannya seperti teralihkan menjadi ke arahku yang tiba-tiba muncul dari dalam gelap. Turun dari sepeda, aku memutuskan untuk menuntunnya sambil terus berjalan mendekati kedua anak itu. Sudah semakin mendekat, semakin jelas terlihat penampilan mereka. Yang laki-laki berpakaian rapi, dengan kemeja lengan pendek yang bawahnya dimasukkan ke dalam celana panjang kain berwarna gelap.
rambut belah pinggir yang tersisir rapi. Yang perempuan mengenakan baju putih terusan panjang sebatas lutut, rambut dikepang dua. Kedua anak itu tampak seperti akan menghadiri sebuah pesta atau acara pernikahan. Oh iya, anak yang perempuan terlihat menangis pelan sambil menundukkan kepalanya, dan pada detik itu aku tidak tahu kenapa dia menangis. Ketika sudah tepat berdiri di depan mereka, tanpa ada perasaan aneh atau takut sedikit pun aku berhenti. "Kalian ngapain malam-malam berdiri di sini?" tanyaku dengan polosnya. "Kami sedang menunggu papa mama menjemput," jawab sang kakak datar tanpa senyum dengan mata menatap ke arahku. Sang adik tetap menangis pelan sambil menunduk tanpa berkata apapun. Suasana sangat hening dan sepi. Tidak ada suara apapun di gelapnya malam itu. Tidak ada hembusan angin. Tidak ada. Hanya suara sesegrukan tangis pelan anak perempuan itu. Tiba-tiba, mata keduanya kompak melihat ke arah belakangku, ke arah jalan yang sebelumnya sudah aku lalui. Refleks. Akhirnya, aku juga ikut melihat ke arah pemandangan mereka. Aku menoleh ke belakang. Ternyata, dari kejauhan terlihat ada mobil yang berjalan mendekat. Mobil itu berjalan dengan kecepatan sedang, melaju membelah gelapnya malam. Ketika semakin dekat, mobil itu terlihat memperlambat lajunya. "Itu, papa mama sudah datang," ucap sang kakak memecah kesunyian. Sang adik terlihat langsung berhenti menangis dan muncul sedikit senyum mengembang pada wajahnya. Oh, ternyata anak perempuan itu menangis karena menunggu orang tuanya. Iya, teman-teman semua pasti sudah bisa menebak. Mobil yang datang itu adalah mobil carry putih yang pernah aku lihat sebelumnya. Mobil itu berhenti tepat di depan kami. Masih orang yang sama yang duduk di belakang kemudi. Seorang lelaki dewasa mengenakan jas berdasi, belum tentu tua. Di sebelahnya duduk seorang ibu berbaju putih yang juga belum terlalu tua, dengan rambut panjangnya. Kenapa aku bisa dengan jelas melihat bapak dan ibu itu di dalam mobil? Karena kaca jendela depan terbuka. Oh, ternyata ini orang tua mereka, gumamku dalam hati. Kemudian kedua anak itu langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Ada yang aneh. Kedua orang tua mereka tetap mengarahkan pandangannya ke depan, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku atau ke arah anak-anaknya. Kemudian mobil kembali melaju. Aku lihat kedua anak itu melambaikan tangan ke arahku dari kursi belakang. Aku membalas lambaian tangan mereka. Mobil menghilang setelah terlihat berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, suasana kembali normal. Angin kembali berhembus, suasana tidak mencekam lagi. Aku kembali menaiki sepeda dan mengayuhnya melanjutkan perjalanan pulang. Pada suatu hari, aku harus mengerjakan tugas kelompok di rumah Doni. Kami melaksanakannya sepulang sekolah. Aku lupa alasannya apa. Tapi waktu itu kebetulan aku tidak membawa sepeda berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Pada saat itu, aku sudah kelas 6. Saat-saat mendekati ujian kelulusan. Seperti biasanya, kalau ke rumah Doni walaupun tujuan awalnya untuk mengerjakan tugas kelompok, pada akhirnya kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca komik. Tidak terasa, waktu sudah mendekati maghrib. Saat itu kelompok kami beranggotakan 6 orang. Kebetulan juga 4 temanku yang lain rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Doni. Karena itulah mereka tenang-tenang saja ketika hari sudah mulai gelap.
Sedangkan rumahku cukup jauh dari rumah Doni. Ditambah kali itu harus berjalan kaki pula. Maka dari itulah aku sudah mulai membereskan buku-buku dan perlengkapan lainnya dan memutuskan akan pulang setelah maghrib. Sekitar jam 7 malam, aku pamit pulang. Sebelumnya tidak lupa untuk meminjam telepon rumah Doni dan memberitahu bapak dan ibu di rumah kalau aku sudah mau pulang. Dimulailah perjalananku malam itu. Perjalanan pulang yang akan aku ingat sepanjang hidup. Oh iya, setelah peristiwa pertemuan dengan hantu perempuan berbaju merah penunggu jembatan besi, aku tidak pernah lagi lewat jembatan itu pada sore atau malam hari. Lebih memilih mengambil jalan memutar mengelilinginya. Memang lebih jauh, tapi lebih tenang. Malam itu sama juga. Aku memutuskan untuk berjalan berputar menghindar hutan kecil dan jembatan besi. Setelahnya, aku memasuki jalan yang cukup penerangannya, jalan industri. Jalan lurus yang cukup panjang, dengan trotoar yang rapi dan bersih pada kanan kirinya. Aku berjalan di atas trotoar sebelah kiri jalan. Jalan sepi itu harus aku lewati, karena memang tidak ada jalan lain. Aku yang waktu itu hampir berumur 12 tahun, memang sudah terbiasa pergi seorang diri kemanapun. Walau beberapa kali mengalami kejadian-kejadian yang cukup seram, tidak membuat aku kapok untuk melakukan petualangan-petualangan baru. Angin berhembus pelan menerpa wajah. Udara hangat cenderung panas yang memang menjadi ciri khas kota Cilegon, membuat keringat cepat bercucuran membasahi badan. Suara gesekan kasogi hitam dengan trotoar terdengar dominan, mengiringi langkah diiringi suara pepohonan di kanan kiri jalan yang ditiup angin. Aku kembali melirik jam tangan. Sudah mendekati jam 8 malam, dan aku belum juga merampungkan setengah perjalanan. Sepi. Perasaanku mulai tidak enak ketika suasana yang cukup aneh itu mulai terasa kembali. Suasana yang sudah beberapa kali aku rasakan ketika melintas di jalan itu. Angin berhenti bertiup, pepohonan berhenti bergerak, waktu seperti berhenti berputar. Hening, hanya suara langkah kaki sendiri yang terdengar. Perasaan tidak enak berubah menjadi rasa takut. Aku langsung mempercepat laju berjalan. Sesuatu akan terjadi beberapa saat lagi. Ketika sedang fokus berjalan, setengah berlari dalam ketakutan, aku melihat ada kilatan cahaya menyinari jalan. Cahaya itu bersumber dari arah belakang. Aku langsung menghentikan langkah dan perlahan menoleh ke arah sumber cahaya. Ternyata di kejauhan aku melihat ada sepasang lampu mobil yang menyala cukup terang. Pada saat itu aku belum bisa memastikan itu mobil apa. Mobil berjalan dengan kecepatan sedang menembus gelapnya malam, mendekat ke arahku yang berdiri diam memperhatikan. Setelah sudah cukup dekat, akhirnya aku dapat melihat dengan jelas kalau itu adalah mobil carry putih yang sudah beberapa kali aku lihat sebelumnya. Mobil terlihat mengurangi kecepatan ketika semakin mendekat dan berhenti tepat di hadapan. Aku hanya berdiri diam ketika ibu yang duduk di depan berkata, "Kamu mau pulang kemana? Ini sudah malam." "Ramanuju, Bu," jawabku dengan polosnya. "Nah, kebetulan satu arah. Ayo naik, kami antar pulang," jawab ibu itu lagi. Awalnya aku sempat ragu
Karena bapak selalu berpesan kalau jangan sekalipun ikut ajakan orang yang tidak dikenal siapapun itu. Aku melirik ke tempat duduk bagian belakang mobil. Ternyata di situ ada anak laki-laki dan perempuan. Aku mengenalinya, mereka yang pernah aku temui di pinggir jalan beberapa waktu sebelumnya. Mereka tersenyum ke arahku. Kemudian aku melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. Ayo, naik. Suara ajakan ibu-ibu itu membuyarkan lamunanku yang diam-diam kebimbangan. Beberapa detik kemudian, aku ambil keputusan untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian, mobil berjalan perlahan meninggalkan tempatku berdiri terakhir tadi. Di dalam mobil, aku memperhatikan sekitar. Bapak yang mengemudikan mobil mengenakan jas. Ibu yang duduk di sebelahnya menggunakan jas putih. Aku duduk di belakang bersama kedua anak mereka. Anak laki-laki dan perempuan itu pakaiannya persis seperti pakaian yang mereka gunakan pada waktu aku melihat mereka pertama kali. Mereka berempat tanpa berbaju rapi, layaknya orang yang akan menghadiri suatu pesta. Keanehan mulai aku rasakan ketika tersadar kalau mereka berempat hanya diam tanpa berkata sepatah kata pun. Pandangan mengarah ke depan dengan tatapan kosong. Aku semakin merinding ketika tiba-tiba mencium bau wangi seperti wangi bunga yang aku tidak tahu bunga apa pastinya. Puncak titik ketakutan terjadi ketika aku tersadar kalau ternyata mobil itu berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Berjalan dengan hening, berjalan seperti melayang tanpa menyentuh aspal. Aku semakin merinding ketakutan. Tiba-tiba, anak laki-laki yang duduk tepat di sebelah menatapku dan berkata, "Kamu ikut kami saja." Begitu, katanya dengan suara datar. Aku hanya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa, ketakutan. Beberapa detik kemudian, wangi bunga yang sebelumnya tercium berubah menjadi bau busuk yang teramat sangat. Aku mual, pingin muntah, tangan menggenggam erat gagang pintu mobil yang terasa sangat dingin. Aku gemetar ketakutan. Untunglah, dari kejauhan sudah terlihat jalan masuk ke tempat rumahku berada. "Pak, saya turun di sini saja, itu jalan ke rumah saya," ucapku sambil menunjuk ke depan. Bapak itu tidak mengucap kalimat apapun. Mereka semuanya tetap diam membisu. Kemudian, aku merasa mobil mulai melambat dan berhenti tepat di depan jalan masuk ke kampungku. "Terima kasih, Pak." Cepat-cepat, aku membuka pintu dan turun dari mobil. Langsung berlari, masuk ke lingkungan kampung tanpa berani melihat sedikit pun ke arah mobil itu lagi. Salah satu 10 menit yang paling mengerikan yang pernah aku alami. Ketika sampai di depan pagar, aku melihat rumah dalam keadaan terang dan terlihat banyak orang di dalamnya. Kok rumah ramai sekali? Ada apa? Masih bingung. Aku masuk ke rumah. Di dalam ada bapak dan ibu, ada Pak RT juga. Ditambah dengan para tetangga lainnya. Dan yang tambah membuat bingung, ternyata ada bapaknya Doni juga. Ada apa ini? Bri, kamu kemana saja? Suara ibu terdengar hampir menangis. "Kok pulangnya malam sekali? Kamu dari mana?" Dengan nada suara yang cukup tenang bapak bertanya. "Dari rumah Doni, kan tadi Bri sudah bilang," jawabku yang semakin bingung. "Tapi ini sudah jam 1 malam, Bri tidak kasih kabar lagi," ucap bapak. "Jam 1 malam?
Aku langsung melihat ke jam dinding. Dan ternyata benar, waktu sudah menunjukkan jam 1 tengah malam. Bingung? Sama, aku juga bingung. Aku ingat betul ketika aku naik ke mobil putih itu masih jam 8 malam. Perjalanan mobil sampai ke jalan depan rumah kira-kira hanya 10 menit. Tapi tiba-tiba aku sampai rumah jam 1 malam. Kok bisa? Pantas saja bapak dan ibu terlihat panik dan banyak tetangga yang kumpul di rumah. Semua kebingungan mencariku yang dianggap menghilang berjam-jam. Tidak berapa lama, tetangga-tetangga kembali pulang ke rumahnya masing-masing termasuk bapaknya Doni. Ketika rumah sudah sepi, aku ceritakan semua yang baru saja aku alami ke bapak dan ibu. Semuanya. Menurut cerita yang aku dapat dari Pak Wasidi dan juga kisah yang beredar, pada tahun 80-an ada mobil carry putih yang mengalami kecelakaan di jalan industri yang sering aku lewati itu. Bertabrakan dengan truk yang mengangkut barang berat. Mobil itu berisi satu keluarga, orang tua dan 2 anaknya. Mereka semua meninggal di tempat kejadian. Sebenarnya mereka berniat menghadiri sebuah pesta pernikahan di wilayah Anyer. Tapi sayangnya, kecelakaan tragis menimpa mereka dalam perjalanan. Sejak peristiwa itu, beberapa kali aku masih melihat mobil itu melintas, tapi tidak pernah berhenti.